Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama yang saya hormati khususnya dosen saya. Yang kedua, saya berterima kasih karena sampai saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi baik terkait tugas yang akan saya kerjakan pada malam hari ini. Itu ialah ringkasan dari yang sudah saya baca itu tentang mengenal Mahatma Gandhi dan ajarannya. Jadi dalam artikel ini diawali dengan pandangan Thomas Hobbes yang menganggap manusia itu pada dasarnya egois dan cenderung berkonflik. Menurut Hobbes, kehidupan manusia itu selalu diwarnai perebutan kekuasaan, bahkan bisa berujung kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peristiwa sejarah dunia seperti perang, pembantaian, hingga konflik sosial yang terus berulang. Artinya, kekerasan seolah sudah jadi bagian dari kehidupan manusia. Namun, di tengah kondisi itu muncul sosok Mahatma Gandhi yang menawarkan pendekatan yang berbeda. Nah, konflik tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Nah, pandangan Gandhi ini tentang kehidupan, jadi Gandhi ini melihat bahwa kekerasan bukan solusi utama dalam menyelesaikan konflik manusia. Ya, jadi manusia itu punya pilihan untuk hidup damai. Nilai kemanusiaan seperti cinta, toleransi, dan kebaikan itu sesama tuannya. Ya, dengan kekerasan. Dengan kata lain, Gandhi tidak menolak bahwa konflik itu ada, tapi dia menolak cara penyelesaiannya itu yang brutal. Nah, ajaran utama Gandhi. Nah, jadi ada beberapa inti ajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, ahimsa, tanpa kekerasan. Gandhi menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun non fisik. Menurut Gandhi ini, kekerasan itu hanya akan melahirkan kekerasan baru. Ya. Yang kedua, satyagara atau disebut juga sebagai kekuatan kebenaran. Nah, ini adalah cara melawan ketidakadilan tanpa kekerasan. Misalnya dengan aksi damai, ya, penolakan tanpa anarkis, perlawanan moral. Nah, yang ketiga, kesederhanaan hidup Gandhi. Nah, ini mengajarkan agar kita bisa ya hidup sederhana dan kita bisa menguasai ya materi-materinya. Nah, yang kelima, yang terakhir, kebenaran dan moralitas. Ya, kebenaran itu harus jadi dasar dalam bertindak, bukan kepentingan pribadi kita. Nah, jadi dalam artikel ini ya menekankan bahwa ajaran Gandhi masih sangat relevan. Kenapa? Karena di dunia ini masih juga penuh dengan kekonflikan. Ya, tidak hanya kita sebagai masyarakat dan pejabat, tidak hanya pejabat dengan masyarakat, tidak hanya pejabat dengan pejabat, ya. Bahkan sekarang konflik-konflik itu sudah ada di mana-mana. Banyak sekarang konflik, perdebatan di mana-mana dilakukan dengan kekerasan, ziarah ke rumah-rumah pejabat, masyarakat ziarah ke rumah pejabat. Tapi masyarakat juga tidak mau diziarah, tidak mau pajak edin. Ya itu jadi, makanya itu jadinya yang namanya konflik. Ya. Terus menurut saya ya, artikel ini cukup kuat dalam menunjukkan bahwa konflik itu memang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Jadi pendapat si Hobbes masuk akal juga sih kalau misalkan dilihat dari sejarah yang penuh kekerasan. Tapi disinilah letak pentingnya Gandhi. Nah, Gandhi memberi alternatif cara berpikir, bukan menghilangkan konflik.
Ya, berarti dia ya berpikirnya itu bukan untuk menghilangkan konflik, bukan ya, tapi mengubah cara menyelesaikannya yang menarik. Nah, Gandhi tidak sekadar teori, dia benar-benar memperhatikan ajalnya dalam perjuangan kemerdekaan India tanpa kekerasan. Namun, kalau dilihat secara realistis, tidak semua konflik bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Jadi nggak bisa. Ya nggak semua konflik itu harus bisa diselesaikan dengan kekerasan, nggak bisa. Jadi berarti dalam kondisi tertentu, misalnya seperti perang besar ya kan. Nah, pendekatan kan sering damai, jadi datang tuh sering damai kan. Nah, jadi kadang-kadang dalam kedamaian ini kurang efektif. Nah, meski begitu, jadi nilai utama si Gandhi ini tetap penting, mengurangi kekerasan bukan membenarkannya. Jadi menurut saya ajaran Gandhi itu bukan solusi yang mutlak, tapi arah moral yang seharusnya diusahakan manusia. Nah, sini saya ada sedikit penjelasan, sedikit aja penjelasan untuk Mahatma Gandhi. Nah, jadi dalam artikel ini ya membahas tentang pemikiran Mahatma Gandhi ya yang terjadi dalam menghadapi konflik manusia. Nah, jadi berbeda dengan Thomas Hobbes yang menganggap manusia cenderung itu egois dan penuh konflik. Nah, Gandhi justru menawarkan cara damai dalam menyelesaikan masalah. Jadi menurut Gandhi, kekerasan itu bukan solusi yang terbaik, bukan. Ya, itu bukan solusi yang terbaik. Ya, kekerasan itu merupakan solusi yang paling jelek. Nah, karena hanya akan menimbulkan kekerasan yang baru. Jadi kalau misalkan udah kekerasan yang baru juga ada lagi. Nah, seperti itu. Dia mengerjakan konsep ahimsa atau tanpa kekerasan. Jadi serta satgayara. Nah, yaitu melawan ketidakadilan dengan cara damai. Jadi menurut saya pemikiran Gandhi ini sangat relevan ya sampai sekarang ya. Karena dunia ini masih juga terjadi kayak konflik-konflik itu masih ada, masih banyak. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, pasti ada kayak berita-berita itu konflik ini konflik itu. Bahkan sekarang yang terdengar, apalagi yang sekarang lagi masyhur-masyhurnya, yang lagi terkenal-terkenalnya, konflik antara negara Iran dengan Israel. Nah, sampai-sampai Iran menutup laut yang khususnya itu buat minyak pertambangan satu dunia, tapi ditutup sama Iran. Nah, itulah konflik antara Iran dan Israel, menyebabkan semua negara ikut merasakan atas perang tersebut, konflik. Nah, itu salah satunya. Apalagi kan banyak juga seperti kayak bom nuklir atau konflik segala macam perdebatan semacam dilakukan dengan kekerasan, itu tidak bisa ya. Jadi nggak bisa dilakukan dengan cara kekerasan. Kita harus bisa membuat bagaimana cara konflik ini selesai dengan cara damai, tidak boleh dengan cara kekerasan. Nah, seperti itu. Terima kasih Bapak atas artikelnya. Saya minta maaf kalau misalkan saya ada kesalahan kata yang tidak enak maupun kurang kata saya, mohon maaf. Mungkin ini saja Pak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.